Halo para peserta WSO Basic Free Motion Quilting. Hari ini kita akan membahas peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk mengequilt. Yang pertama kita akan bahas mesin jahit ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan mesin jahit portable seperti ini. Mesin jahit hitam, juga mesin high speed ya. Nah, kalau bisa teman-teman di mesin jahitnya ada fitur-fitur yang sangat membantu ya. Misalnya fitur needle down position. Jadi ketika berhenti menjahit, jarum selalu berada di bawah. Nah, kemudian ada speed regulator. Jadi ini mengatur kecepatan. Jika kita setting di kecepatan sedang, maka kita injak pedal sedalam apapun, maka dia gerakannya akan sedang. Kalau misalkan kita setting ke lambat, nah, maka sedalam apapun kita injak pedal, dia akan lambat. Nah, untuk pemula saya sarankan di tengah saja ya, di sedang ya. Kalau sudah mahir, boleh cepat ya. Oke, yang berikutnya adalah bisa diturunkan feed dog-nya ya. Feed dog itu gigi gerigi yang menarik kain. Kemudian jangan lupa meja ekstensi, harus ya, penting banget ya, supaya saat mengequilt tidak menjuntai ke bawah ya. Nah, untuk mesin jahit saya rasa cukup jelas ya. Ini tidak perlu ya teman-teman ya, ini hanya tambahan saja karena kita yang akan mengatur motif-motif quiltingnya ya. Oke, sekarang lanjut ke slider. Nah, meja harus kita pasangi slider. Jadi slider itu fungsinya untuk memperlancar pergerakan quilt. Oke, sekarang kita bahas tentang slider ya teman-teman ya. Nah, ini meja yang sudah dipasangi slider. Nanti kita akan membuat lubang ya di plastik mika ini ya. Nah, teman-teman boleh menggunakan plastik apa saja ya. Boleh mika yang kaku seperti ini, yang biasa buat box, atau pembatas binder ya. Map juga boleh seperti ini. Ini map ya yang sudah dibelah. Nah, ini juga boleh dipakai ya, nanti bagian depannya, belakangnya juga bisa dipakai. Oke, untuk slider apapun bisa digunakan. Kalau teman-teman mau beli slider import juga boleh ya. Nah, slider harus kita lubangi. Nah, nanti ada videonya tersendiri ya, bagaimana kita membuat slider ya, dan memasangnya di meja ekstensi. Nah, untuk membuat lubang ini kita membutuhkan pen cutter ya. Nah, ini, dan pastinya juga gunting bordir ya yang melengkung ya, sehingga kita bisa membuat lubangnya dengan baik. Nah, slider sendiri harus kita beri cairan pelicin, gunanya supaya saat mengequilt pergerakan quilt kita lancar ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Kalau sudah diberi cairan pelicin, maka saat kita mengequilt akan lancar ya, tidak seret ya. Oke. Nah, cairan pelicin ini teman-teman bisa dapatkan di ruang craftku ya, beserta lap microfibernya. Jadi nanti teman-teman semprotkan ke slider, kemudian di lap ya, satu arah sampai kering. Nanti dicek quiltnya sudah lancar belum. Kalau belum, disemprot lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke peralatan untuk membuat quilt sandwich ya, atau quilt latihan. Nah, ini bahan-bahannya ya. Bahannya adalah kain katun. Boleh kain katun apa saja, tapi kalau teman-teman biasa membuat quilt top dengan katun Bali, sebaiknya untuk latihan juga pakai katun Bali ya. Kemudian dakron. Kita gunakan yang tebalnya 3 mili saja ya, jangan terlalu tebal. Nah, kemudian kita masuk ke peralatan untuk membasting. Kita perlu peniti bengkok seperti ini ya. Jadi penitinya khusus bengkok ya, atau miring seperti ini ya. Jadi tidak lurus seperti peniti pada umumnya. Nanti dia ada maksudnya tersendiri ya. Gunakan juga sendok untuk membantu menyematkan peniti. Nah, kita juga butuh peralatan untuk menggambar ya teman-teman ya. Jadi kita akan menggambar terlebih dahulu aneka motif sebelum kita mengequilt di quilt sesungguhnya. Nanti teman-teman akan belajar membuat motif. Nah, manfaat dari menggambar adalah supaya kita mengingat alur-alur
dari motif quilting ya. Kemudian juga kita terbiasa sehingga tidak akan tersesat saat mengequilt. Selain papan tulis bisa juga dengan kertas dan pulpen, bisa juga dengan tablet ya, atau apapun lah yang bisa kalian gunakan untuk menggambar. Nah, siapkan juga pena friction ya, untuk membuat tanda di quilt latihan atau di quilt yang sesungguhnya ya. Nah, gunakan pena friction yang bisa hilang tintanya setelah disetrika. Oke, yang berikutnya adalah kita siapkan sepatu quilting ya. Teman-teman siapkan sepatu yang seperti ini, yaitu tapaknya terbuka ya teman-teman ya. Nah, di sini tapak terbuka sehingga teman-teman nanti bisa melihat jahitan. Oke. Nah, ini yang tapak tertutup boleh juga, tapi baiknya yang terbuka ya. Kemudian kalau punya yang seperti ini boleh dipakai. Kita juga akan memakai ruler foot ya, tapi ini tidak wajib. Ruler foot seperti ini. Jadi nanti kita bisa membuat garis lurus ya, seperti ini. Menggunakan ruler foot dan penggaris. Ya, penggaris quilting ya. Seperti ini, tebalnya 3 mili. Nah, untuk memasang sepatu-sepatu quilting, kita perlu obeng. Obeng yang panjang seperti ini ya. Nah, obeng segitiga ini juga diperlukan ya, teman-teman, untuk membuka pelat feed dog. Sehingga kita bisa membersihkan area feed dog. Siapkan juga kuasnya ya. Jadi kita harus membersihkan area feed dog dari debu-debu, dari serpihan benang, dan kotoran lainnya ya, menggunakan kuas. Dibukanya dengan obeng segitiga. Oke. Jadi kita bisa memasang sepatu dan membuka plat feed dog dengan obeng ini dan obeng ini ya. Nah, kemudian kita siapkan juga gunting benang, pingset, pendedel ya. Pingset ini untuk mengambil benang bawah ya. Siapkan juga benang. Kita bisa menggunakan benang ekstra dan astra. Lalu jarum mesin jahit kita bisa gunakan nomor 11 dan 14. Nah, siapkan juga sarung tangan. Sarung tangan apa saja boleh digunakan ya, sarung tangan berkebun, sarung tangan motor, seperti ini. Yang penting ada bintil-bintil atau karet di telapaknya ya. Nah, guna dari sarung tangan ini supaya kita saat mengequilt bisa meraih quilt dengan baik. Tidak licin, tidak pegel ya. Jadi dengan adanya karet di telapak ini kita akan mudah untuk meraih quilt, terutama quilt yang besar. Nah, masih ada peralatan lainnya seperti measuring gauge ya, hakpen, dan jarum mata nenek. Oke, saya rasa itu saja peralatannya. Sekarang yuk kita siapkan.